Assalamualaikum, selamat sore sahabat kontan. Kita ketemu lagi di talk show series Cegah COVID bersama dengan media kontan. COVID-19, ngobrol virtual COVID-19, dan saya Firly Sifarin sebagai host Anda selama 1 jam ke depan. Nah, talk show series Cegah COVID bersama kontan ini selalu diadakan seminggu sekali dengan mengundang narasumber dari berbagai lapisan industri. Untuk info selengkapnya, Anda bisa langsung follow Instagram kami @kontannews. Ya, sahabat kontan suka tidak suka, mau tidak mau, sampai dengan saat ini kita masih hidup berdampingan dengan COVID-19. Ini tentunya membawa banyak sekali dampak bagi kita semua. Perhatian masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan ini pun sangat berpengaruh terhadap penyebaran virus ini. Dan di episode 8 kali ini, kita akan melihat sudut pandang dari industri otomotif tentang bagaimana para pelaku bisnis dalam menerapkan protokol kesehatan agar lini bisnis mereka tetap bertahan di masa pandemi ini. Untuk itu sudah hadir via Zoom di sini ada Mbak Aditya Wardani. Selamat sore, Mbak. Sore Mbak Firly. Ya, Mbak Sore Adit. semuanya. Selamat sore, Mbak Aditya Wardani. Ini saya perkenalkan dulu ya. Ini sebagai Head of Public Relations and CSR Department PT Mitsubishi Motors Krama Yuda Sales Indonesia. Betul ya, Mbak ya? Betul, Mbak. Iya. Apa kabar, Mbak Adit? Baik, Alhamdulillah Mbak Firly. Mbak Firly sehat? Alhamdulillah, sehat sekali. Masih di rumah ya kayaknya? Masih di rumah, masih kerja dari rumah. Iya, Mbak Adit betul. juga masih di rumah Sama ya? Mbak, sama masih WFH kita. Sudah berapa lama nih Mbak WFH? Udah 200 hari lebih. 200 hari lebih. Sudah banyak perubahan-perubahan ya dari fisik. Terutama fisik ya Mbak ya. Kantong juga banyak berubah nggak Mbak? Banget. Baik, Mbak Adit, kita ngomong-ngomong mengenai industri otomotif di Indonesia, lebih khususnya di Mitsubishi Motors Krama Yuda Sales Indonesia ya Mbak ya? Iya, betul Mbak. Kalau boleh saya tahu nih Mbak, bagaimana kondisinya PT Mitsubishi Motors Krama Yuda Sales Indonesia sejak awal pandemi hingga saat ini? Ya, seperti yang kita tahu ya bersama, pandemi ini benar-benar memukul semua industri, memukul situasi ekonomi nggak cuma di Indonesia ya, tapi juga secara global. Dan sejak awal memang industri otomotif itu termasuk yang pertama-tama terkena hantaman si pandemi ini gitu Mbak. Ya, secara logika ya, waktu itu kita lagi kaget ada COVID-19 masuk, kemudian berita-berita yang ngeri-ngeri ya kita dengar gitu di media, kemudian pemerintah juga melakukan PSBB, pengetatan situasi di lingkungan masing-masing gitu. Udah pasti yang namanya mobilitas itu nyaris berhenti kan Mbak. Sementara industri otomotif itu kan memang bergantung ke mobilitas masyarakat gitu. Jadi industri otomotif ini memang salah satu yang dari awal ini udah terhantam, dan memang ini dirasakan bukan cuma oleh Mitsubishi tapi juga saya rasa oleh seluruh brand otomotif ya di Indonesia, nggak cuma mobil tapi juga motor gitu. Dan memang penjualan dari bulan Maret ya awal COVID sampai pertengahan tahun tuh memang langsung anjlok gitu, langsung anjlok. Tapi alhamdulillah ya Mbak, sejak ada PSBB itu cukup memutus mata rantai di beberapa daerah, kemudian ada mulai PSBB transisi segala macam, sedikit demi sedikit aktivitas masyarakat udah berjalan lagi kan ya, peredaran uang atau ekonomi juga udah mulai jalan lagi gitu, bisnis gitu ya. Jadi mulai Juni Juli habis Lebaran itu alhamdulillah udah mulai naik sih Mbak. Udah mulai ada yang beli mobil lagi, udah mulai ada yang ke bengkel lagi gitu, walaupun memang situasinya jauh berbeda jika dibandingkan dengan setahun belakangan ya Mbak ya. Lalu apa sih Mbak yang membuat lini bisnis industri otomotif khususnya Mitsubishi ini dapat bertahan hingga saat ini? Ya, karena pemerintah juga udah menerapkan new normal, yang namanya adjustment atau adaptasi bisnis kita terhadap kondisi yang sekarang sedang berlangsung ini itu sangat penting gitu. Jadi gimana caranya industri otomotif ini bereaksi terhadap peraturan pemerintah, mulai dari peraturan waktu itu awal dealer sempat ditutup gitu kan ya. Terus gimana caranya supaya ketika buka orang berani ke dealer lagi, ke bengkel lagi. Nah, itu kita menerapkan protokol kesehatan untuk dealer gitu, Mbak. Kemudian orang yang tadinya nggak boleh jalan-jalan, nggak boleh
kerja naik mobil, sekarang mulai sedikit demi sedikit jalan lagi gitu ya. Ini kita juga harus ada adjustment lagi gitu untuk new normal condition ini gitu. Iya Mbak, setiap perubahan ini kan pasti memiliki dampak ya Mbak ya, ada dampak positif, ada juga dampak negatifnya begitu kan. Nah, saya ingin tahu nih Mbak, apa sih dampak yang paling dirasakan oleh industri otomotif ini? Yang pasti dampak yang paling dirasakan adalah dari sales target ya Mbak ya. Udah pasti itu turun banget, direvisi Berapa persen Mbak berkali-kali. kira-kira turunnya? Awal-awal itu sampai 80% lebih Mbak anjloknya. 80% luar Yes. biasa. Itu global, maksudnya nasional ya, Iya, nasional. se-Indonesia. Kemudian sedikit demi sedikit, ya itu tadi mobilitas sudah mulai jalan lagi, ya ada demand lagi dari masyarakat gitu. Akhirnya mulai sedikit demi sedikit udah mulai naik lagi nih Mbak, walaupun memang belum seperti tahun lalu ya, mungkin masih setengahnya lah ya, bisa dibilang gitu. Tapi alhamdulillah positif lah ya pertumbuhannya gitu untuk sales mobil sekarang ini. Hampir 80% ya untuk global, untuk seluruh Untuk nasional ya Mbak ya. iya. Wow, ini bagaimana Mitsubishi ini bisa survive hingga dengan saat ini? Iya, terseok-seok Mbak cukup. Karena memang bukan cuma dari PT MMKSI sebagai distributor ya, tapi juga ini kan mencakup lingkungan yang luas ya, ada dealer juga di sana, dealer juga ada macam-macam, kemudian kita punya training center di daerah-daerah, itu semua terdampak Mbak. Tapi ya itu, karena di beberapa daerah juga situasi pandemi ini udah mulai membaik ya, dan banyak daerah yang mungkin nggak terlalu terpapar terlalu banyak ya untuk COVID. Jadi alhamdulillah di beberapa daerah itu udah mulai membaik duluan tuh Mbak, kayak di Kalimantan, di Sulawesi itu kan nggak terlalu banyak waktu itu. Kemudian sekarang udah mulai Sumatera, Jawa juga udah mulai membaik gitu ya. Tapi kalau waktu dulu kita memang nggak bisa berbuat banyak sebetulnya Mbak, karena memang orang masyarakat pada saat itu ya boro-boro kepikiran beli mobil kan Mbak ya. Bayangan resesi, krisis ekonomi, pokoknya yang jelek-jelek tuh udah ada di kepala pasti. Dan orang waktu itu pikirannya pasti cuma nabung gitu kan ya. Jadi kita paham kondisi itu dan memang tidak bisa berbuat banyak karena dealer pun waktu itu banyak yang tutup gitu. Tapi ketika sudah mulai membaik, terus situasi ekonomi secara nasional juga sudah mulai cerah gitu ya, dari pemerintah juga udah mulai menebarkan optimisme gitu di masyarakat. Ya alhamdulillah sih Mbak, kita bisa survive dari situ ya, dari rasa optimisme aja sih. Kita tahu bahwa kita bisa survive, ini juga badai pasti berlalu gitu ya. Jadi positive thinking semuanya. Dan tentunya sambil memperbaiki itu protokol-protokol yang tadi saya bilang di dealer, kita memperbaiki ada protokol kesehatan khusus setelah pandemi ini gitu. Baik, ini semua dealer yang di seluruh Indonesia sudah mulai beroperasi kembali ya Mbak ya? Oh sudah Mbak. Sudah mulai beroperasi semuanya ya? Baik, Mbak, apakah Mitsubishi ini membuat sebuah inovasi atau kegiatan yang memberikan awareness untuk masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan? Ya, kalau secara khusus sih mungkin enggak, Mbak. Tapi kita sudah menerapkan protokol kesehatan di dealer ya, itu sejak bulan Juli ya. Sejak 1 Juli itu kita sudah menerapkan protokol kesehatan baru yang kita terapkan di dealer. Jadi memang ini cukup ketat karena pengawasannya juga continue. Jadi dealer itu wajib melakukan sejumlah sejumlah rutinitas ya, misalnya untuk membersihkan, dan mereka harus memastikan pertama kondisi dealer itu steril, terutama di area-area yang untuk menerima tamu ya, keluar masuknya tamu itu harus steril, dibersihkan sebelum buka dan sebelum tutup gitu. Kemudian seperti biasa harus ada wastafel cuci tangan, harus ada sabun cuci tangan di luar, dan semua personil di dealer atau di bengkel itu juga harus memakai perangkat kesehatan ya, ada masker, ada sarung tangan, kemudian pakai face shield juga, dan ketika
berinteraksi dengan customer yang datang itu juga menerapkan social distancing sampai sekarang, Mbak, gitu. Kemudian jumlah customer yang mulai datang ini sudah kembali normalkah atau masih bertahap, Mbak? Ya, alhamdulillah sudah sangat jauh. Jadi untuk bulan September Oktober aja ini kita sudah masuk untuk customer yang berani ke bengkel lagi nih, Mbak, untuk memeriksakan kendaraan tuh udah di angka 50 ribuan gitu seluruh Indonesia. Jadi dari hampir nol ya, Mbak ya, di bulan-bulan awal pandemi itu kan benar-benar orang nggak ada yang keluar ke bengkel boro-boro ya. Tapi sekarang sudah sampai 50 ribuan lagi orang yang melakukan servis ke bengkel. Kemudian yang melakukan body repair di body and paint dealer pun itu sudah sampai 1.000-an orang gitu. Jadi memang itu yang tadi saya bilang growth-nya positif gitu untuk customer melakukan interaksi lagi dengan dealer gitu, Mbak. Itu artinya customer bukan mulai percaya, sudah percaya dan berani untuk ke dealer Mitsubishi ini sendiri ya, Mbak ya? Iya, pastinya. Kalau kita nggak menerapkan protokol kesehatan, mungkin ketika customer datang juga takut ya, dan kapok gitu datang lagi gitu. Mendingan home service aja gitu. Tapi ini terbukti bahwa memang sudah sebanyak itu orang yang berani datang, customer yang berani datang ke dealer untuk memeriksakan mobilnya. Kemudian untuk home service sendiri seperti apa, Mbak, dari Mitsubishi? Home service itu dari awal ketika mulai pandemi, ketika bahkan kayaknya tahun ini tuh sejak zaman banjir ya, Mbak ya. Itu kita udah mulai meningkatkan lagi yang untuk namanya home service dan 24 hour service ya, yang bisa datang ke rumah. Jadi saya juga mengalami waktu itu karena mobil juga jarang dipakai ya di awal-awal pandemi. Kemudian akinya jadi soak gitu ya. Saya tinggal telepon ke dealer yang ada di dekat rumah, kemudian mekaniknya datang untuk ganti aki. Gitu. Jadi memang ini sangat mudah, kita bisa telepon ke dealer terdekat, bisa ngelihat di mana aja tuh dari website atau dari mobile apps juga ada, atau bisa telepon ke call center, itu banyak sekali channelnya sih, Mbak. Dan itu semua mudah gitu. Apakah layanan home service ini juga melakukan protokol kesehatan juga, Mbak? Oh iya, pastinya, Mbak. Jadi petugas yang datang pun memang mengenakan perangkat kesehatan yang tadi saya bilang itu. Oke, baik. Mbak Adit, ini saya ingin mendengar langsung nih dari Mbak Adit ya. Bagaimana sih pendapatnya mengenai kebijakan pemerintah tentang batasan jumlah penumpang dalam kendaraan? Ya di awal kita memang tahu ya, pemerintah Jakarta khususnya itu menerapkan pembatasan jumlah penumpang dalam kendaraan. Satu kendaraan itu hanya 50% ya. Jadi kalau mobil keluarga yang biasa bisa memuat 7 orang, itu paling hanya 3-4 orang yang bisa naik gitu, dan itu pun harus berjarak. Kami basically sangat mendukung peraturan pemerintah itu karena bagaimanapun yang namanya social distancing ini sudah terbukti Mbak efektif untuk menekan penyebaran virus gitu. Walaupun mungkin orang-orang yang naik itu sebenarnya tinggal dalam satu rumah gitu, tapi tetap aja ketika berkendara kita ada di tempat yang berbeda dengan yang di rumah, nggak ada salahnya kita menerapkan social distancing juga di dalam kendaraan gitu. Meskipun kita tinggal dalam satu rumah yang sama ya, Mbak ya. Apalagi kalau kita bawa penumpang yang bukan tinggal satu rumah gitu ya, mungkin kita kerja gitu atau kita dari rumah teman, kemudian ada yang menumpang. Nah itu saya wanti-wanti banget sih, tolong dipastikan aja penumpang itu kondisinya seperti apa. Jadi jangan sembarangan menerima penumpang walaupun kita kenal baik sama mereka gitu. Jadi pastiin mereka nggak demam, lagi nggak batuk, lagi nggak pilek, kemudian pakai masker. Dan kalau bisa sih Mbak, saran saya di mobil itu, setiap mobil pribadi itu kita punya spare atau cadangan untuk hand sanitizer sama masker dan tisu antiseptik tuh, tisu basah. Jadi harus ada tuh kalau menurut saya di dalam mobil. Iya. Karena kita kan tidak tahu ya Mbak ya, apa yang mereka bawa gitu, virus apa yang mereka bawa. Karena virus COVID-19 ini tidak terlihat oleh mata langsung. Iya, apalagi sekarang banyak kasus yang orang tanpa gejala ya Mbak ya.
Jadi kelihatannya sehat-sehat aja, baik-baik aja, tapi ternyata dia memapar virus itu gitu kan. Baik, Mbak Adit, ini saya ingin sekali mengetahui tips untuk pengendara dalam menerapkan protokol kesehatan yang benar selama berkendara. Ya, jadi ya tadi Mbak Firly bilang juga tuh di awal, suka nggak suka. Ini pandemi COVID-19 nih harus dihadapi ya Mbak ya. Tapi menurut saya pribadi, pandemi ini jadi satu momentum yang baik ya untuk memperbaiki cara kita menjaga kesehatan, ya nggak sih? Iya. Kalau dulu agak cuek, cuci tangan juga pas mau makan aja, kalau pilek nggak pakai masker, tapi sekarang mau nggak mau kan kita melakukan itu, gitu. Nah, terkait protokol kesehatan untuk pengendara sendiri, 3M nih masih, menurut saya masih jadi basic protokol atau protokol standar yang paling efektif. Jadi kami juga menganjurkan supaya seluruh pengendara atau penumpang kendaraan, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum itu harus selalu menerapkan protokol yang serupa. Ya, itu tadi membawa masker, kemudian bawa hand sanitizer, dan tisu antiseptik juga, simpan spare-nya di dalam mobil pribadi atau di dalam tas gitu. Terus physical distancing juga, apalagi yang tadi tuh Mbak, mau ada orang yang numpang ke kita tuh tolong diseleksi dengan ketat gitu. Walaupun orang satu rumah ikut di di dalam satu kendaraan, tetaplah pakai masker gitu. Walaupun sehari-hari sampai rumah buka masker ya, tapi di dalam kendaraan nggak ada salahnya kita pakai gitu kan. Terus yang namanya lagi di mobil kan pasti ada transaksi tuh, bayar parkir misalnya. Nah itu kita bisa utamakan untuk transaksi yang pakai uang elektronik misalnya. Jadi lebih safe ya, nggak terlalu banyak kontak dengan uang dengan petugas parkir gitu. Dan pastinya setiap sampai rumah atau sampai tempat tujuan harus cuci tangan. Itu sih yang paling penting, Mbak. Cuci tangan dan ganti baju kali ya Mbak ya? Iya, betul. Sebelum ngapa-ngapain ganti baju dulu, mandi dulu kalau perlu sampai keramas. Itu sih selalu ya Mbak sampai sekarang, walaupun cuma ke depan kompleks nih, ke Alfamart. Itu tetap aja pulang sampai rumah, ganti baju, kalau perlu mandi gitu ya. Sebelum interaksi lagi sama orang-orang rumah. Daripada risiko kan ya Mbak ya? Betul. Jadi masuk rumah itu langsung tujuannya ke kamar mandi ya, langsung ganti semuanya, kemudian baru bisa pegang anak, bisa pegang keluarga yang lainnya gitu ya Mbak ya. Iya, Mbak Aditya, ini sebelumnya kan kita memang mengalami beberapa kali masa PSBB. Bagi pekerja kantoran pun ini kan akhirnya memang banyak sekali melakukan WFH, termasuk kita nih Mbak. Kita bekerja dari rumah. Bahkan sampai sekarang pun masih banyak ya Mbak. Itu artinya kan yang biasanya setiap hari ke kantor menggunakan kendaraan pribadi, kali ini mungkin kendaraannya kebanyakan diam di rumah, diparkir saja sama pemiliknya, sama yang seperti kita alami kemarin ya. Nah, kira-kira ini apa sih yang harus dilakukan untuk menjaga performa kendaraan agar tetap baik selama jarang digunakan? Iya, ini good question banget sih Mbak, karena mungkin masih banyak yang berpikir semakin jarang mobil dipakai, semakin mobil jarang disentuh-sentuh itu akan semakin awet mesinnya, bodinya gitu ya. Padahal ini sebenarnya anggapan ini agak kurang tepat, karena mobil yang jarang dipakai itu justru tetap harus ada perawatan rutin ya Mbak, gitu. Nah, pertama sih yang paling gampang, di mobil kan biasanya di bawah setir itu suka ada service tag tuh Mbak. Nah, itu service tag itu di situ ada info kapan terakhir kita servis mobil, baik itu untuk servis berkala, servis rutin, atau servis yang memang ada kerusakan. Tapi dari situ kita bisa mastiin nih, kondisi mobil ini udah ready untuk dipakai atau belum. Kemudian dari situ kita bisa tahu, oh mobil ini terakhir di servis rutin itu udah 6 bulan nih, atau udah akhirnya dipakai untuk keliling yang deket-deket, udah 10.000 kilometer. Nah, itu harus tetap dilakukan pengecekan berkala lagi untuk servis rutin ke dealer Mbak. Jadi di situ kita bisa lihat, walaupun mobilnya cuma parkir, tapi kalau udah 6 bulan itu wajib dibawa ke bengkel, gitu. Kemudian manasin mesin juga, itu mungkin ada 1-2 orang yang suka lupa, suka males ya, males keluar ke garasi untuk manasin mobil. Padahal itu sangat penting supaya aki bisa selalu kecas kan. Jadi kalau saran saya minimal maksimal 2 hari sekali lah ya, sehari atau 2 hari sekali itu dipanasin pagi atau sore, nggak perlu lama-lama, sekitar 10-15 menit aja itu udah cukup, gitu, supaya akinya nggak cepet soak kayak aki saya kemarin itu. Sama gitu. Mbak,
Iya kan Mbak? Gara-gara males manasin mesin mobil ya kan. Akibatnya ketika mau buru-buru, Aki soak gitu kan, kesel. Harus dijumper dulu sama Iya mobil yang benar, lain. iya benar ya kan. Terus yang pasti bersihin mobil, walaupun mobil terparkir rapi di garasi, tapi yang namanya eksterior sama interior harus dicek sekali-sekali ya. Uh, Eksterior itu debu-debu yang ada di sela-sela mobil, yang ada di bodi itu bisa dipakai daster aja apa sih namanya Mbak? Pembersih Ya, debu ya. itu gitu ya. Kalau Kemudian kalau kalau bahasa ibu-ibunya tuh namanya kemoceng, Mbak. kemoceng, ya Allah, kemoceng. Pakai kemoceng tuh. Kemudian kolong-kolong mobil kalau misalnya pas sebelum diparkir itu belum sempat dibersihin, terus ada kayak kerak-kerak tanah, itu mendingan sekali dia dibawa ke bengkel untuk dibersihin kolongnya, atau di rumah aja tuh disemprot pakai selang gitu kan, bisa juga supaya kerak-kerak tanahnya atau apa lumpurnya itu rontok gitu. Nah itu baru aman parkir lagi. Terus jangan lupa buka kap mobil Mbak, kap mobil juga harus dibuka karena saking kelamaan nggak dipakai, mungkin ada yang nyaman di situ tinggal ya, tikus lah, semut lah, laba-laba lah, bahkan pernah ada yang ada sarang lebah gitu, udah gede di dalam kap Wow, bisa mobil kan, panen madu ya. mending madu, ada bentol-bentol. Hikmah corona kita panen madu di mobil sendiri. Gitu kan. Jadi itu yang untuk di bagian luar. Kemudian bagian dalam juga nggak kalah penting karena yang namanya mobil ketutup kan pasti pengap. Itu harus dibuka kacanya, diganti pergerakan udaranya tuh dibawa jalan-jalan keliling rumah, keliling kompleks 15 menit, setengah jam gitu juga udah cukup sih sebenarnya gitu. Divakum kalau misalnya berdebu, dan yang pasti karena itu udaranya pengap kan ya Mbak ya, udah kelamaan nggak dipakai, itu bagusnya sih dikasih diffuser ya, diffuser, atau kalau di Mitsubishi kita punya air refreshener dan antibacterial. Jadi emang benar-benar itu ada tuh, kita bisa beli sih di dealer Mitsubishi, itu di kaleng, jadi tinggal ditekan aja, taruh aja di dalam mobil, mobilnya ditutup dalam keadaan tertutup semuanya, didiemin sampai habis, itu akan keluar asap dan dia akan disinfek seisi kabin mobil gitu. Jadi begitu selesai, itu bisa udah dibuka dan itu udah bersih dan harum gitu. Jadi udah banyak cara-cara praktis yang bisa kita lakukan gitu sih Mbak. Luar biasa. Jadi jangan mentang-mentang karena kita tidak pernah keluar-keluar, kita di rumah saja, kemudian kendaraan kita biarkan begitu saja ya Mbak ya? Betul. Oke, jadi kalau boleh saya tahu nih Mbak, untuk para customer yang sudah mulai datang ke dealernya Mitsubishi ini, apa sih yang biasanya mereka lakukan atau yang mereka servis? Iya, banyak kan itu aki ya, baterai mobil. Kemudian kebanyakan sih mereka melakukan pengecekan rutin ya Mbak ya, yang kayak oli mesin, terus radiator, terus aki tadi saya bilang, minyak rem, tekanan ban, tire, itu biasanya keluhan utama sih itu ya. Sama yang servis rutin setiap 6 bulanan itu gitu. Tapi boleh nggak sih Mbak, ini kan mobil kita nggak pernah pakai kemana-mana nih Mbak, selama pandemi ini. Terus yang harusnya jadwalnya ganti oli, terus akhirnya karena ini mobilnya nggak kemana-mana, biarin aja lah gitu. Itu boleh nggak sih Mbak? Sebaiknya jangan Mbak, karena ya itu tadi saya bilang, untuk perawatan berkala kan ada pilihan nih, antara kilometer dia sudah tempuh, atau berapa lama mobil itu dalam kondisi diam gitu. Jadi either kalau mobil Mitsubishi sendiri, either antara 6 bulan dipakai nggak dipakai, atau kondisi di jalan setiap 10.000 kilometer itu wajib ada servis rutin Mbak. Oke, baik. 6 bulan dipakai atau 6 tidak? 6 bulan dipakai nggak dipakai, mendingan cek ke dealer terdekat deh untuk servis rutin gitu. Jangan pernah berpikir bahwa 6 bulan didiamkan akan baik-baik saja ya Mbak ya? Jangan. Pacar pun 6 bulan didiamin nggak akan baik-baik aja Mbak, apalagi mobil ya. Malah pergi. Baik, sahabat konten, Anda juga bisa bertanya langsung kepada Mbak Ditya Wardani sebagai Head
Public Relations and CSR Department PT Mitsubishi Motor Kramayuda Sales Indonesia langsung melalui kolom Q&A di Zoom ini. Nah, sambil kita menunggu pertanyaan yang masuk, tapi sepertinya sudah ada yang masuk, langsung saja kita baca ya Mbak ya. Oke. Selama new normal ini, saya beberapa kali naik taksi online yang ada pembatas antara driver dan penumpang di baris kedua. Apakah pembatas pada ruang kemudi driver itu tidak mengganggu cara berkendara si driver dan apakah aman? Saya langsung jawab? Langsung jawab, Mbak. Satu-satu, oke. Karena itu transparan, harusnya nggak mengganggu driver, nggak ada hubungannya sama safety ya, maksudnya nggak mempengaruhi safety driving dari si mobil tersebut gitu. Justru itu sangat bagus untuk menghambat peredaran virus ya, menurut saya. Tapi tetap sekali lagi kalau untuk keamanan diri kita sendiri yang namanya taksi online, kita kan nggak tahu taksi itu dipakai siapa aja sebelum kita gitu. Jadi memang nggak ada salahnya preventif itu dari kita sendiri, datang dari kita sendiri. Kalau perlu kita pakai sarung tangan atau kacamata gitu, saya sarankan sih ya nggak apa-apa ya, supaya meminimalisir virus atau bakteri yang ada di mobil itu nempel di kita gitu. Baik, Mbak, kalau ini kan pengalaman pribadi nih Mbak ya, pengalaman pribadi aku nih. Ketika lagi pergi keluar kota, kemudian aku naik taksi online bersama keluarga nih ceritanya. Terus harusnya kan taksi online itu kan dibatasi ya Mbak ya, penumpangnya hanya boleh 2 orang penumpang, 2 atau 3 orang. Nah waktu itu aku banyak kan dibawa anak-anak gitu kan. Terus aku coba bilang sama si bapaknya, Pak bisa nggak Pak ini anak-anak diangkut dulu, diantar, nanti saya pesan taksi online lainnya lagi. Terus si bapak ini bilang kalau semuanya aja Bu, nanti tinggal ditambahin aja. Jadi semuanya masuk aja Ibu semuanya, masuk aja Ibu semuanya, nggak apa-apa, nggak ada polisi kok, cuma dekat ini, katanya begitu. Agak horor saya sebenarnya sebagai customer juga. Iya. Nah itu sih sebenarnya Mbak Filian tadi saya bilang, kesadaran pribadi, disiplin pribadi itu sih yang paling penting gitu. Karena yang namanya polisi kan nggak mungkin ada standby setiap saat dimanapun berada ya. Jadi dari kitanya sendiri aja gitu. Yang pertama mungkin kita pilih-pilihlah kebutuhan kita keluar rumah itu se-urgent apa. Kemudian kalaupun harus sih misalnya apakah kita perlu bawa anak-anak Mbak, karena anak-anak itu menurut saya paling riskan ya, karena mereka juga belum bisa disiplin pakai maskernya gitu kan. Takutnya mereka lebih rentan ya, walaupun secara imun tubuh mungkin lebih baik daripada orang yang lebih tua umurnya gitu. Tapi ya itu, kemudian ketika memang pilihannya adalah memakai taksi online, sebaiknya memang dipikirkan matang-matang, karena yang tadi pembatasan jumlah penumpang itu. Jadi kalau misalnya memang harus pergi rame-rame tapi orang dewasanya hanya 1 ya, mungkin bisa dipertimbangkan kembali Mbak. Karena kalau dari kasus yang Mbak Fili kayaknya harus pisah mobil sih Mbak kalau menurut saya. Jadi kalau ada 2 orang dewasa ya dipisah aja jadi 2 mobil, anak-anak bisa dipisah 2 gitu. Jadi menurut saya jangan terlalu memaksakan. Karena ya kita nggak tahu ya Mbak ya virus itu ada di mana, namanya juga antisipasi preventif gitu kan. Jadi ya disiplin pribadi aja sih Mbak Fili sebenarnya udah tahu juga kan. Iya betul. Males nunggu taksi online yang lain. Akhirnya saya minta jemput sih. Jadi kita tetap pakai 2 mobil gitu. Iya, itu jadi lebih aman sih Mbak. Yang anak-anak pakai mobil jemputan, saya yang pakai taksi online kayak gitu. Cuma yang bikin saya heran itu si driver ini berani untuk menawarkan seperti itu. Naik aja semuanya Bu, nanti tinggal tambahin aja di sana, itu wow gitu kan. Iya sih Mbak, yang namanya pemahaman gitu ya, itu kan nggak semuanya orang paham secara komprehensif, atau mereka juga mungkin nggak tahu dampaknya seperti apa, hanya mikir jangka pendek aja gitu Mbak. Oh ini aman kok, nggak apa-apa sekeluarga, saya juga sehat gitu ya, nggak kena ini. Cuma kan tetap aja kita nggak tahu dia seperti apa kondisinya gitu kan ya Mbak ya. Dan sebelum itu siapa yang naik gitu.
Jadi ya untuk urusan yang kendaraan umum ya, menurut saya itu kita harus lebih ekstra hati-hati sih. Baik, Mbak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, boleh? Silakan. Ini sudah ada Fikri. Selamat sore, Mbak. Saya mau tanya untuk keselamatan dan kenyamanan berkendara selama pandemi ini. Misal kita ingin servis rutin bulanan kan harus ke bengkel. Solusi dari pihak bengkel memilih untuk home service. Namun seringkali mekaniknya agak lama datangnya. Dan jika kita ingin pergi ke bengkel, ini juga masih mikir keamanannya. Menurut Mbak, untuk hal seperti ini solusinya seperti apa ya? Iya, makasih Mas Fikri. Kalau menurut saya di Mitsubishi sendiri untuk protokol kesehatan yang diterapkan di dealer itu sudah cukup mumpuni ya, jadi udah cukup aman dan sangat memikirkan keselamatan dan kenyamanan customer yang datang. Jadi kalau misalnya memang servis rutin harus dilakukan dan ketika telepon home service kan memang ketersediaan mekanik kan mungkin agak terbatas ya Mbak Firly ya. Jadi itulah kenapa ada waiting list, ada service booking supaya si customer ini bisa dijadwalkan kapan mekanik bisa datang ke rumahnya atau kapan dia mau service booking di bengkel gitu. Itulah kenapa kita harus melakukan service booking dulu. Jadi bisa tahu kapan ada ketersediaan mekanik atau kapan kita bisa datang ke dealer. Tapi kalau misalnya menunggu-nunggu mekanik nggak kunjung datang, kalau kendaraan yang dimiliki itu Mitsubishi bisa langsung datang aja ke bengkel resmi Mitsubishi karena di sana pasti protokolnya udah terjamin sih. Sudah pasti terjamin ya seperti yang tadi Insya Allah Mbak sudah terjamin. Iya, saya juga udah beberapa kali kok ke bengkel waktu itu untuk servis rutin mobil saya dan waktu itu pernah ada satu masalah juga gitu, datang juga ke bengkel nggak ada masalah sih, maksudnya di sana kita duduk juga nyaman ya, safety protokol kesehatannya juga bagus dan sampai akhir juga kita pokoknya selama nunggu itu kita nyaman lah di sana. Tapi pernah nggak sih Mbak ada customer nakal gitu? Ketika datang, dia nggak mau cuci tangan dulu, langsung masuk, langsung menuju ke mbak-mbak mas-masnya untuk Mbak, ini mobil saya nih ada apa gitu. Dia langsung main masuk aja. Pernah nggak sih Mbak ada cerita kayak gitu? Biasanya sih gini, kalau yang saya alami sendiri ya, kalau di dealer Mitsubishi itu kita begitu datang sudah disambut sama petugasnya dari luar Mbak. Dari luar tempat pelayanan itu kita udah dari depan tuh security juga udah mengantar, kemudian di handover ke petugas yang ada di di customer service yang ada di depan ruangannya itu. Nanti kita diarahkan dulu untuk cuci tangan memang gitu, diarahkan untuk cuci tangan, dicek pakai masker apa enggak, dicek suhunya gitu, kemudian baru diarahkan untuk masuk ke ruang konsultasi gitu. Dan biasanya kalau sudah ada service booking kan biasanya kita udah tahu, mereka udah tahu nih kita kebutuhannya untuk service apa. Nah itu mobil akan langsung dibawa gitu sih. Aman sih Mbak harusnya, dan ya mungkin ada 1-2 yang males cuci tangan, tapi ya itu karena dari depan sudah disambut sama petugasnya, jadi biasanya akan langsung diarahkan ke wastafel. Gitu. Yeah. Disambut dengan alat pengukur suhu ya. Maaf Bu. Baik, ini ada pertanyaan lagi Mbak nih. Halo sore Mbak, kira-kira di masa pandemi ini apakah membeli kendaraan bisa tetap dijadikan prioritas? Apalagi melihat kebutuhan di masa pandemi ini. Gimana? Apalagi melihat kebutuhan di masa pandemi. Bisa saran ya Mbak? Ya, jadi kalau membeli mobil sih tentunya kembali lagi ke tujuannya ya, tujuan dari masing-masing orang atau keluarga itu kan beda-beda. Tapi mungkin sekarang memang orang kebanyakan akhirnya switch ke mobil, shifting ke mobil gitu ya, membeli mobil akhirnya karena memang ya lebih safety ya, kita lebih bisa kontrol kesehatan ketimbang misalnya harus naik motor atau naik kendaraan umum atau naik taksi online. Kalau dulu kan orang jujur agak males sih Mbak punya mobil gitu kan, apalagi yang harus yang mungkin dari kota terdekat gitu ya untuk kerja ke Jakarta, saya pakai kereta aja atau saya pakai bis aja, lebih murah, lebih efisien gitu. Sehingga dia nggak pernah berpikir untuk beli mobil atau mobil ada di rumah tapi cuma untuk
hari libur sama keluarga misalnya. Tapi kalau sekarang kebutuhan ketika pandemi ini sudah makin membatasi gerak orang ya, ini kendaraan pribadi kayaknya ya makin dibutuhkan. Mungkin karena itu juga tren pembelian mobil nih makin positif gitu ke sini. Gitu, Mbak. Jadi disesuaikan dengan kebutuhannya ya, Mbak ya? Iya, tentunya harus disesuaikan dengan kebutuhan ya. Baik, sudah ada pertanyaan lagi. Mbak Aditya, ini bagaimana tips hemat dalam merawat kendaraan di masa pandemi seperti saat ini? Waduh, tips hemat. Tips hemat. Tips hemat ya itu sih, kita nggak lalai melakukan servis berkala. Yang kayak tadi kita sudah lakukan kesalahan bersama-sama tuh Mbak Nirni. Gara-gara kita nggak melakukan servis berkala, nggak pernah ngecek mesin mobil, nggak pernah manasin mobil, akhirnya kan yang ada kita harus ganti aki gitu kan ya, harus ke bengkel untuk sesuatu yang harusnya nggak perlu. Jadi menurut saya servis berkala itu penting untuk menghindari kerusakan-kerusakan yang kita tidak inginkan. Nah, di masa pandemi ini sebetulnya kalau buat pemilik mobil Mitsubishi sendiri, apalagi yang masih di bawah 4 tahun, ini masih ada layanan gratis ya, servis berkala gratis, servis gratis, spare part gratis sampai 4 tahun gitu dari pembelian mobil. Jadi harusnya sih, ini saya nggak mau dibilang promosi nih Mbak, kalau beli mobilnya Mitsubishi ya dia dalam 4 tahun ke depan sih akan terjamin ya untuk biaya after sale service-nya gitu. Harusnya dimanfaatkan sebaik-baiknya ya. Iya, 4 tahun loh ini. 4 tahun atau 50.000 kilometer gitu. Jadi mana yang duluan tapi dia akan save gitu. Save banyak uang sih, banyak pengeluaran. Mendingan di-save untuk pengeluaran yang lain kan daripada untuk biaya servis mobil. Iya, betul sekali. Setuju, Mbak. Mbak Aditya, ini sebagai salah seorang yang berkecimpung di industri otomotif nih, bagaimana sih Mbak Aditya ini melihat kebijakan pemerintah terhadap penanggulangan penyebaran COVID-19 di Indonesia? Wah, berat ya Mbak pertanyaannya. Seberat apa, Mbak? Yang pasti gak seberat badan saya saat ini. Oh iya, sama itu juga saya. Ya, yang pasti sih ya kita butuh ketegasan ya Mbak ya dari pemerintah sebetulnya untuk menghambat penyebaran virus COVID-19 ini gitu ya. Yang kemarin sudah dilakukan untuk pembatasan jumlah penumpang itu sudah baik gitu. Kemudian protokol kesehatan di kendaraan umum, transportasi umum gitu ya, itu saya lihat juga kalau MRT atau kereta sih udah bagus ya Mbak ya, cuma kalau bis saya nggak tahu ya, saya kurang tahu, angkutan umum juga saya kurang tahu karena nggak pernah keluar Mbak, jadi saya nggak pernah lihat nih gitu. Tapi after all, sepertinya pemerintah juga sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik buat masyarakat. Jadi memang harus dibatasi pada saat dibutuhkan untuk ada pembatasan gitu. Tapi ketika memang roda ekonomi ini harus berjalan, sedikit demi sedikit mulai ada pelonggaran gitu ya. Tapi saran saya tetap harusnya sih ada pengawasan di lapangan supaya jika ada pelanggaran gitu, mobil yang terlalu penuh atau kendaraan umum yang sudah numpuk-numpuk penumpangnya ini bisa segera ditanggulangi gitu sih Mbak, supaya nggak terjadi penyebaran virus yang tentunya kita nggak mau kan. Mungkin dengan kebijakan WFH dari tempat kerja ini agak-agak membantu ya Mbak ya? Iya, sangat membantu. Iya, asalkan si perusahaan ini ada komitmen juga ya untuk mendukung program pemerintah itu, karena yang saya tahu nggak semua perusahaan juga memberlakukan WFH sesuai dengan anjuran ya, bahkan ada yang memang full WFO, tapi ini tentunya tergantung sama industrinya sih. Tapi yang pasti ketika ada industri yang sudah memberlakukan WFO full bahkan, itu mereka juga harus menjamin kesehatan si karyawannya gitu dengan berbagai protokol kesehatan yang mereka terapkan di kantor atau di perusahaan ini.
Iya, dan yang WFH pun ini juga kan harusnya sadar diri. Harusnya harusnya ya tetap bekerja dari rumah, bukan malah Oh jalan-jalan iya ke dong. puncak, ke Aduh, itu dia Mbak. Bandung, Itu dia. Surabaya, bolehlah naik Saya dengan agak percuma. iya, saya agak miris sih Mbak melihat itu ya. Karena ya mungkin nggak bisa disalahin juga, kita udah apa, udah mendekam di dalam rumah ratusan hari ya tanpa ngelihat apa, ada apa di luar sana, ketemu sama teman-teman gitu ya. Saya paham sih, satu dua kali juga saya suka cheating tuh untuk meeting di luar gitu sama sama klien atau sama teman gitu. Tapi balik lagi ketika udah sampai rumah ya harus komit gitu ya, namanya kita work from home, kerja dari rumah ya harus komit untuk melakukan kewajiban kita sebagai karyawan. Setuju. Baik, Mbak, ini Jangan sudah ada malah jalan-jalan. jalan-jalan ngintip ada sale apa nih di mall Aduh, akhir tahun ya. mana banyak lagi ya Mbak ya. Tuh kan. Baik, Mbak, ini sudah ada pertanyaan lagi yang masuk. Selamat sore Mbak Aditya, saya ingin bertanya, apakah penjualan mobil terutama Mitsubishi ini mengalami penurunan? Lalu apa yang dilakukan untuk tetap produktif di era new normal ini? Ya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, penurunan itu ada sejak awal pandemi di bulan Maret, April, Mei itu memang terpuruk sekali ya kondisi penjualan otomotif di Indonesia. Bukan cuma Mitsubishi, tapi juga merek-merek lain. Tapi alhamdulillah lepas dari Lebaran tengah tahun ya, mulai bulan Juli, Agustus, September sampai sekarang, alhamdulillah udah mulai naik sedikit-sedikit gitu ya. Walaupun memang jika dibandingkan dengan tahun lalu ya lumayan jauh juga bedanya itu. Tapi at least untuk Mitsubishi sendiri khusus bulan ini bulan apa? Bulan Oktober itu udah lumayan mendekati target. Targetnya tentunya target yang dikoreksi ya Mbak ya, bukan target sebelum pandemi gitu. Jadi ya mudah-mudahan ini ya tanda-tanda positif ya buat kedepannya, buat apa namanya industri otomotif di tanah air gitu. Dan apa tadi yang kedua Pak? Yang kedua apa Mbak pertanyaannya? Apa yang dilakukan untuk tetap produktif di era new normal saat Untuk ini? ya kita menjalankan kewajiban sebagai apa namanya karyawan di Mitsubishi sebaik-baiknya, yang WFH harus tetap kerja, yang WFO juga bekerja, dan tentunya harus kreatif menemukan cara gimana supaya bisa adjusted atau beradaptasi dengan lingkungan yang sekarang. Misalnya kalau dari Mitsubishi itu tadi ada protokol kesehatan di dealer, kemudian kita juga punya campaign New Normal Adventure untuk apa itu, Mbak? expander. Jadi New Normal Adventure itu gimana kita bisa apa namanya tetap excited, tetap bahagia, tetap happy di masa pandemi gitu ya. Apa namanya, walaupun kegiatan kita berpetualang kita yang biasanya dilakukan di luar sana, di outdoor, di gunung, di laut itu nggak bisa dilaksanakan dulu gitu. Tapi at least kita bisa menjadikan kehidupan sehari-hari kita itu sebagai satu adventure yang menantang, yang kita ubah gimana caranya supaya jadi menyenangkan gitu. Itu apa namanya salah satu campaign kita di awal di pertengahan tahun ini ya untuk New Normal Adventure. Baik, Mbak, kira-kira nih Mbak ya, kita berandai-andai nih, kira-kira nih Mbak, berapa lama lagi nih industri otomotif di Indonesia kembali bergairah, paling tidak sama seperti sebelum pandemi? Untuk itu saya agak susah ya Mbak untuk memprediksinya, tapi kalau melihat animo dari pelaku industri otomotif sendiri, kemudian dari organizer event-event otomotif gitu ya, ini kita udah sangat gemes gitu ya, udah sangat apa namanya gregetan nunggu momentum kapan sih ini bisa kita jalan lagi seperti normal. Karena untuk tahun ini aja udah beberapa kali event otomotif ini tertunda kan, dari pameran Gias, kemudian IMS itu kan yang tadinya di awal tahun, kemudian mundur ke pertengahan tahun, kemudian tadinya mau di bulan November ini, kemudian akhirnya karena situasi belum memungkinkan, kemungkinan akan mundur ke Januari atau Februari depan. Tapi itu pun sampai sekarang belum ada kepastian ya Mbak, gitu. Tapi sekali lagi kita tentunya apa namanya ikut peraturan pemerintah ya, karena kan mereka yang paling tahu gimana yang terbaik buat masyarakat di situasi seperti ini. Jadi
kita nunggu aja sih, walaupun nunggu itu kita tetap melakukan persiapan-persiapan gimana caranya supaya bisa bounce back begitu kondisi udah mulai normal lagi gitu, udah mulai dibuka lagi gitu sih Mbak. Jadi hampir dipastikan bahwa dalam 1 tahun ini tidak ada pameran-pameran otomotif ya Mbak ya? Nggak ada Mbak, ada virtual beberapa sih, cuma memang beda banget ya, karena mobil itu kan sifatnya customer mobil itu kan pasti pengen menyentuh, memegang, melihat secara fisik ya mobilnya. Jadi tetap dibutuhkan sebenarnya event-event offline. Mudah-mudahan tahun depan ya Mbak ya. Amin, amin. Udah gatel banget Mbak, udah setahun nggak pernah ada event gitu kan ya. Itu kan pastinya akan pengaruh juga ke penjualan mobil kita gitu kan. Tapi luar biasa sekali, meskipun tanpa event, Mitsubishi mampu menjual achieve di target untuk spesial corona ini ya Mbak ya, spesial ya, COVID ini. Iya, alhamdulillah Mbak. Ini luar biasa berbagai cara, iya. Baik, ini kita sepertinya harus menyudahi membacakan pertanyaan yang masuk nih Mbak, karena waktu kita terbatas. Nah Mbak Aditya nih, mungkin nanti ada sahabat konten yang mau bertanya-tanya lebih banyak lagi ke Mbak Aditya. Ini bisa melalui apa Mbak? WhatsApp kah? Atau DM di Instagram atau bagaimana nih? Iya, bisa DM aja ke Instagram, bisa ke Instagram pribadi saya, @adityawardani, itu nyambung, nggak pakai H, Wardaninya, Aditya Wardani. Kemudian bisa juga ke Mitsubishi Motors ID. Ini adalah official Instagram untuk Mitsubishi Motors di Indonesia. Jadi nanti akan kalau DM ke Instagramnya Mbak Aditya nanti akan dibalas langsung oleh Mbak Aditya. Boleh, ya. Silakan. Oke, Mbak Aditya, ini saya memberikan kesempatan untuk Anda untuk menyampaikan pesan kepada pemerintah dalam membantu penanggulangan virus COVID-19 ini khususnya dalam industri otomotif. Ya, sebetulnya kami dari pelaku industri otomotif membutuhkan kejelasan peraturan dari pemerintah. Mungkin pemerintah juga sudah berusaha melakukan yang terbaik selama COVID ini berlangsung. Regulasi yang terbaik yang bisa diterapkan untuk new normal ini sebisa mungkin bisa menguntungkan tidak hanya untuk masyarakat tapi juga untuk pelaku industri gitu. Jadi saya nggak tahu bentuknya seperti apa, tapi apakah nanti bentuknya adalah dengan memberikan izin untuk melakukan event secara terbatas atau yang lain-lain ya, itu kami tunggu sekali dari pemerintah. Baik, ada lagi Mbak? Sudah sih seperti itu mungkin. Sudah ya? Oke, terakhir nih Mbak, sebelum saya tutup obrolan ini, apa pesan Mbak Aditya untuk pengendara agar tetap sehat dan nyaman saat berkendara di masa pandemi ini? Yang pasti nggak lepas dari protokol 3M tadi, tetap cuci tangan, tetap menjaga jarak, tetap memakai masker. Jadi tolong diubah mindset-nya, karena ini bukan cuma untuk kepentingan orang lain, tapi yang paling penting adalah kesehatan untuk diri kita dan keluarga gitu. Jadi kalau orang lain nggak peduli ya nggak apa-apa, tapi yang penting kita punya proteksi sendiri untuk diri kita dan keluarga. Baik, wah ini luar biasa sekali. Ada pesan-pesan yang ingin disampaikan lagi Mbak? Mungkin seputar Mitsubishi, promo atau apa? Ya, jadi khusus untuk masa pandemi ini, Mitsubishi sendiri memang sudah melakukan beberapa program khusus ya yang terkait dengan pandemi corona untuk kebersihan mobil. Salah satunya yang diluncurkan hari ini, jadi kita punya di bawah program Mitsubishi Protect itu ada Health and Shine program. Jadi untuk konsumen Mitsubishi yang sedang melakukan body repair atau perbaikan bodi kendaraan di bengkel body and paint Mitsubishi yang resmi ini otomatis akan mendapatkan gratis disinfektan dan fogging untuk di dalam kendaraannya. Jadi begitu mobil ini selesai diperbaiki, kemudian kembali ke konsumennya, dalam kabinnya ini juga udah steril dan udah wangi. Wanginya juga wangi khas Mitsubishi gitu. Ada wewangian Mitsubishi-nya, Mbak.
Iya, iya, iya. Kemudian, nah ini bulan Desember menjelang musim hujan juga nanti akan ada, sebentar lagi akan rainy campaign, dan kemungkinan di bulan Januari kita ada program khusus lagi untuk disinfektan campaign gitu. Jadi program gratis lagi untuk disinfektan atau antibakterial yang di dalam mobil. Wah, banyak sekali nih promonya, Mbak. Ya Mbak, harus kayak gitu Hmm, supaya banyak yang mau beli Mitsubishi. Baik, wow, ini menarik sekali. Terima kasih banyak Mbak Aditya Wardani sudah Baik Mbak hadir. Fili, terima kasih. Iya, Sobat Kontan, baru saja kita berbincang-bincang dengan Mbak Aditya Wardani sebagai Head of Public Relations and CSR Department PT Mitsubishi Motors Kramayuda Sales Indonesia. Terima kasih Mbak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Ngopi 19, Ngobrol Virtual COVID-19, persembahan dari Media Kontan. Sukses terus Mbak Aditya Wardani. Terima kasih Mbak Fili, sehat-sehat ya. Sehat-sehat juga untuk Mbak Aditya. Dan untuk Anda sahabat kontan, jangan lupa untuk tetap disiplin melakukan 3M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Ini dilakukan untuk memutus mata rantai pandemi di seluruh Indonesia. Ingat pesan Ibu, mengabaikan 3M dapat membahayakan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai menyesal tidak mendengarkan pesan Ibu, karena kepatuhan seorang anak adalah pada ibunya. Untuk itu, ikuti terus talk show series Cegah COVID bersama Media Kontan COVID-19, Ngobrol Virtual COVID-19 yang diadakan seminggu sekali dengan mengundang narasumber dari berbagai lapisan industri. Follow juga Instagram kami @kontannews. Saya Firly Sifarin, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.